Injil dalam Perjanjian Baru adalah Injil Yesus Kristus. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik. Jadi, Injil Yesus Kristus berarti kabar baik tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Ada 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dari keempat Injil tersebut, ada 3 Injil yang disebut Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani sinopsis, yang berarti sekilas pandang. Istilah sinopsis dan sinoptik telah digunakan oleh para ahli kitab suci sejak tahun 1776 Masehi. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, dilihat secara sekilas pandang ada banyak kesamaan, sekaligus ada juga perbedaan yang mencolok mengenai kisah kehidupan Yesus. Urutan bahan yang sama kadang-kadang berlainan. Ada kalanya dalam bagian yang sama, pada garis besarnya sama secara harafiah sampai dengan kata-kata dan kalimat, muncul perbedaan dalam kata-kata dan kalimat juga. Sedangkan Injil Yohanes, seluruh isinya tentang kisah kehidupan Yesus yang berbeda sepenuhnya dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sebagai contoh, di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, bagian riwayat hidup Yesus pada dasarnya sama. Yesus tampil dahulu di daerah Galilea, lalu menempuh perjalanan sampai di Yerusalem. Kemudian Yesus tampil sebentar di daerah Yudea dan kota Yerusalem, wafat dan bangkit di situ. Sedangkan Injil Yohanes membuktikan bahwa riwayat hidup Yesus tidak disusun menurut bagan tersebut. Dalam Injil Yohanes, Yesus dikisahkan terus pulang pergi, bolak-balik dari Yudea, Yerusalem ke daerah Galilea. Yesus paling banyak tampil di Yudea dan Yerusalem. Kembali ke soal sinoptik. Sudah 200 tahun lebih para ahli kitab suci berusaha memahami soal sinoptik tersebut. Bagaimana memahami kesamaan dan sekaligus perbedaan di antara ketiga Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Suster, bruder, oma, opa, ibu, bapak, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Demikian penjelasan singkat tentang Injil sinoptik. Semoga dengan mengetahui tentang Injil sinoptik, kita semua semakin memahami karya pelayanan Yesus Kristus.